Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan kesempatan untuk kembali bertemu dan bermajlis ilmu. Di sini saya menggantikan kekosongan dari Ustadz Abdul Basit ya. Ya, beliau berhalangan hadir. Jadi saya di sini mengisi kekosongan tersebut. Kita akan lanjutkan pelajaran fiqh sirah yang biasa kita kaji, yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Zaid. Pada pertemuan yang lalu, para jamaah dirahmati Allah, kita telah sebutkan bagaimana Rasulullah SAW setelah turunnya wahyu di Gua Hira, beliau mendapati masa-masa wahyu itu tidak turun sesaat. Yang kemarin kita sudah nampakkan atau sebutkan beberapa faedah dari ketidakturunannya wahyu kepada Rasulullah SAW untuk beberapa saat. Salah satu faedah yang paling penting, kita ditunjukkan pada poin bahwasanya wahyu itu bukan buatannya Nabi Muhammad SAW. Buktinya beliau tidak dapat mengada-ngada ayat kalau Allah tidak turunkan. Saat Allah Subhanahu wa taala menghentikan wahyu sesaat, Rasulullah tidak bisa mengabarkan ayat apapun. Karena memang wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kalau antum lihat di hadis-hadis Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah ditanya oleh umatnya, ditanya oleh para sahabat, tapi Rasulullah saat itu diam sejenak, tidak langsung menjawab kalau memang tidak ada jawabannya. Maka setelah wahyu turun, maka Rasulullah SAW memanggil sahabat tadi yang bertanya, baru dikabarkan apa yang Allah wahyukan. Ini pentingnya ilmu dalam berdakwah. Selevel, sekelas Rasulullah SAW, tidak berani asal bicara. Kalau tidak tahu, diam. Tunggu dalil, tunggu wahyu sampai turun. Lalu setelah turun tahu jawabannya, dipanggil orang tersebut. Ini banyak Anda dapati bila Anda membuka hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka satu sisi kita berhati-hati dalam berbicara tentang agama, tapi satu sisi juga kita tidak boleh bermalas-malasan untuk menyampaikan agama. Dua sayap ini, dua sisi ini harus ada secara sempurna dalam sosok kaum muslimin. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan hadisnya yang mengancam, barang siapa bicara tentangku tapi bohong, apa ancamannya? Neraka. Tapi satu sisi Rasul mengatakan balighani walau ayat. Nah, sahabat saat menghadapi dalil-dalil seperti ini, jadinya sahabat itu kalau berdakwah benar-benar hati-hati, tetapi juga semangat. Gimana tidak dikatakan semangat? Mereka sampai berpencar ke penjuru dunia, keluar dari kota mereka untuk menjadi pengajar di kota-kota yang baru ditaklukkan kaum muslimin. Tetapi saat menyampaikan dakwah, tidak berani ngawur-ngawur, nggak berani ngarang-ngarang hadis yang palsu. Maka dua hal ini harus ada dalam jiwa seorang dai. Hati-hati, tapi juga semangat. Kalau sudah tahu apa yang dia sampaikan benar, dia semangat menyampaikannya. Dua hal ini harus ada. Adapun yang terjadi di zaman sekarang,
Ya, ada sebagian orang menyampaikan agama tetapi tidak mengkontrol konten dakwahnya, tidak dikontrol oleh dirinya. Hadis mau palsu, hadis mau dhaif, mau kisah-kisah yang tidak jelas, khurafat-khurafat yang ada di masyarakat diceritakan kembali. Ya, kalau diingatkan oleh dai yang lain, tidakkah Anda memakai hadis yang baik-baik saja, yang sahih atau hasan? Jangan pasangkan saya seperti aliranmu. Ya, ini apa? Masyarakat itu butuhnya seperti ini. Nah, itu tidak sesuai dengan cara dakwah Rasulullah SAW, cara dakwahnya sahabat, jauh. Ya, karena para sahabat sangat memperhatikan jangan sampai perkataannya itu meleset dari apa yang Rasulullah ajarkan. Bahkan Rasulullah sendiri tidak berdakwah kecuali apa yang Allah perintahkan. Apa yang belum turun wahyu, Rasulullah SAW menahan lisannya. Taib. Lalu faedah selanjutnya, para jamaah dirahmati Allah, karena kemarin kepotong ya, sudah dapat ceritanya tapi faedahnya belum disebutkan semua. Maka kalau kita lihat Rasulullah SAW dalam pengutusan beliau melewati beberapa level, beberapa tingkatan. Pertama, Rasulullah SAW dilantik menjadi seorang nabi dengan firman Allah, Iqra. Ya. Lalu Rasulullah SAW dilantik menjadi seorang rasul dengan ya ayyuhal muddatsir. Ya. Maka bahkan sebelum dua kejadian besar itu, Rasulullah sudah diawali dengan apa? Dengan Allah jadikan hatinya suka beribadah di Gua Hira. Lalu beberapa saat ya, dalam sebuah riwayat 6 bulan Rasulullah SAW sering melihat mimpi-mimpi yang terjadi kenyataannya. Ya, itu kata penulis buku ini menunjukkan pentingnya tadarruj. Pentingnya sesuatu itu dikemukakan secara bertahap. Siapa yang ragu Rasulullah SAW adalah manusia terbaik? Pun Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengkader Rasulullah SAW menjadi seorang nabi dan rasul diberikan secara bertahap. Maka para jamaah dirahmati Allah, dua pihak dalam mempersiapkan dai atau dalam mendakwahkan agama Islam kepada masyarakat butuh rencana yang membuat mereka itu tidak kaget, buat mereka itu tidak lari dari agama ini. Dibuatkan rencana dari yang paling simpel. Ya. Maka banyak para dai ya saat masuk ke masyarakat, ini contohnya, tidak ujuk-ujuk langsung ya naik podium, tapi mereka sebagai langkah biar masyarakat itu tidak kaget, datang ke masyarakat itu ngapain? Cuma ngajar TPA, ngajian anak kecil. Karena masyarakatnya kalau disebutkan dengan fakta bahwasanya ini salah, kaget. Ya, didakwai dari anak kecilnya saja, diajari ngaji dulu. Orang ngaji saja nggak bisa. Ya, masyarakatnya dirubah pelan-pelan. Ya, butuh strategi. Betul, kebenaran harus disampaikan. Tetapi kadang manusia itu jiwanya tidak siap. Maka para dai tentu perlu musyawarah. Ya, perlu menimbang bagaimana yang di masyarakat, perlu menata strategi. Ya tadi itu, kaidah tadarruj. Dalam menyampaikan kebenaran perlu ada rencana step by step. Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala saat mengharamkan namanya khamar, apakah langsung? Enggak. Ya, ada 4 atau 3 step, 3 langkah sebelum namanya khamar itu diharamkan. Ya, mulai diharamkan pas sholat saja, sampai nanti diharamkan total. Siapa yang ragu sahabat itu hatinya hati-hati terbaik dari seluruh umat Islam ini? Pun diperhatikan masalah tadarruj. Ya, jadi tengah-tengah. Tidak boleh ngikuti selera masyarakat,
karena berdakwah ini untuk Allah. Tapi juga jangan buang buang muka dari fakta bahwasanya masyarakat butuh dituntun. Ya. Maka dua hal ini harus seimbang. Taib, faedah berikutnya. Jadi sini beliau menyebutkan contoh dari tadarus itu ditambahkan oleh beliau penulis buku ini dengan kejadian Mu'ad bin Jabal saat dikirim ke Yaman. Apa yang beliau katakan? Apa wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'ad? Beliau mengatakan, innaka taqdumu ala qaumi ahli kitab, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilai ibadatullah. Disebutkan kepada Mu'ad bin Jabal, seorang dai yang dikirim ke Yaman. Beliau mewasiatkan, kamu itu akan masuk ke kalangan komunitas ahli kitab, maka jadikanlah pertama yang kamu dakwahi adalah apa? Tauhid. Kalau sudah mereka taat, baru sholat, baru zakat, seperti itu singkatnya. Ya, dibuat rencananya. Siapa yang menggambar rencananya? Rasulullah SAW. Bukti bahwa dakwah itu juga butuh rencana. Bukan mentang-mentang, oh ini kan agama Allah, khalas tawakal, bismillah, ditabrak masyarakat. Ya, konten yang dia bicarakan bukan salah, benar. Tetapi dia memperkecil kemungkinan masyarakat mendapatkan hidayah. Ya, artinya strategi dalam berdakwah itu juga dijalankan oleh Rasulullah SAW. Kenapa sih Rasulullah SAW repot-repot pindah hijrah? Karena secara strategi dakwah lebih menguntungkan bila dakwah ini pusatnya dipindah ke Madinah. Betul, itu wahyu Allah SWT, kita nggak ragu. Rasulullah pindah hijrah dengan wahyu Allah. Tetapi di sini kita bicara dari sisi strateginya. Daripada dakwah itu pusatnya di tempat yang menekan, artinya tumbuh kembangnya tidak baik, dipindahkan kepada tempat yang tidak mengekang, bahkan mendukung, yaitu kota Madinah. Maka tumbuhnya dakwah itu menjadi jauh berkali-kali lipat sangat pesat di kota Madinah daripada di kota Mekah. Ini strategi atau bukan para jamaah? Strategi dalam berdakwah. Ya, jadi agama Islam ini para jamaah dirahmati Allah memerintahkan kita untuk berusaha yang paling maksimal sebagai manusianya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, janji-janji Allah Subhanahu wa taala tentang menolong agama ini pasti akan Allah jalankan. Kita sebagai manusia ya membuat strategi yang terbaik. Ya, udah bagi enggak ada ceritanya beragama ngawur-ngawuran, enggak ada. Perlu direncanakan. Ya, kalau antum lihat di sejarah bagaimana Masjidil Aqsa Palestina itu direbut lagi. Ya, setelah jatuh di tangan orang Nasrani, direbut lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Apakah ngawur langsung ngumpulin orang muslim KB berangkat? Enggak, ada strateginya. Kalau antum baca dari tahun ke tahun bagaimana ya Salahuddin Al-Ayyubi membuat strategi. Dahulu yang dikuasai cuma Syam, tidak kuat kalau cuma Syam, tambah lagi ya, dia buka dan dia satukan dengan Mesir. Sudah bersatu ya, belum, jangan buru-buru. Itu benteng-benteng di sekitar Masjidil Aqsa dijatuhkan satu persatu. Ya, kekuatan kaum Nasoro dicicipi, dijajal dulu. Oh, masih terlalu kuat, kaum muslimin belum siap. Seperti itu. Bukan tending alih-alih, bukan agama ditolong Allah. Wes bismillah. Nah, kayak gitu. Saya ulangi, kita sebagai manusia jalankan kadar kita sebagai manusia, jalankan dengan strategi, dengan perencanaan, dengan pendekatan ya kalau dalam masalah dakwah. Nanti yang nolong agama ini Allah, bukan kita. Tapi kita usaha yang paling maksimal, yang paling bagus, yang paling elok, yang paling etis. Nah, ini yang kadang-kadang terpecah dari masyarakat pemahamannya. Kalau benar boleh sakarape dhewe. Tidak gitu.
Anda benar dan Anda lakukan ikhtiar yang terbaik. Ya, kalau antum lihat lagi bagaimana penaklukan kota Konstantinopel, apakah langsung wis sikat kumpulin kaum muslimin sebanyak-banyaknya di boikot kota Konstantinopel? Enggak, butuh perencanaan. Ya, Muhammad Al-Fatih sebelum dia membuka kota Konstantinopel, bangun benteng dulu di selat. Tujuannya apa? Biar nanti tidak ada bantuan yang sampai ke kota Istanbul atau Konstantinopel itu. Usaha enggak? Usaha. Bangun enggak? Bangun. Strategi mikir. Sebelum ya dilancarkan namanya deklarasi perang dengan negara yang kali saipet iki, Pak. Namanya Konstantinopel itu tinggal Bizantium atau Romawi Timur itu tinggal saupil, ya. Satu kota doang dengan beberapa kota-kota kecil. Disurati dulu semua raja-raja Eropa mendeklarasikan perjanjian damai. Tidak ada peperangan di antara kami Turki Utsmani dengan kalian. Biar apa? Nanti mereka nggak datang. Enak-enak memboikot, tiba-tiba dari belakang datang musuh. Dipikir nggak strategi ini? Dipikir. Begitulah. Padahal ada hadisnya, nanti akan dibuka Konstantinia ini. Tapi tidak menjadikan hadis tersebut kaum muslimin minim usaha, enggak. Ya tadi, bagian cara pikir. Janji Allah pasti Allah penuhi. Kita sebagai manusia lakukan yang terbaik saja. Ya, dengan iman bahwasanya Allah lah yang akan menolong agama ini, bukan usaha saya. Nah, maka dalam berdakwah pun juga seperti itu. Masyarakat harus mengusahakan semampunya, sekuat-kuatnya untuk mengangkat sunnah ini, ya, di tengah-tengah masyarakat. Al-Quran dan sunnah tetap tinggi para jamaah, tapi masyarakat kita lah yang jatuh gara-gara tidak berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Maka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berseberangan dengan kaum muslimin, itu pun dalam mendakwahkan kebatilannya strategi, Pak. Ya. Bagaimana mereka salah, tapi dengan strategi mereka kelihatan benar. Ya. Contoh simpelnya aja, yang jualan rokok saja siang malam buka sponsor di TV. Nggak ngomong beli rokok, enggak, kurang strategi. Dibuat iklan, ya laki-laki yang keren, gagah. Nggak, gambarnya nggak ngerokok laki-laki ini, ya. Mencolot kiri, mencolot kuno, kelihatan ya, gagah, siap. Tapi terakhir nanti apa? Iklan rokok. Strategi. Manusia dia disuruh ngerokok nggak gelem, tapi ditunjukkan keren. Ya, anggapan keren itu dimunculkan di masyarakat. Kalau ente rejal, ente ngerokok. Ente harim nggak ngerokok. Jadi sekarang dibuatkan kayak gitu di masyarakat. Strategi, Pak. Padahal dodolane rokok. Nah, yang kita sampaikan adalah kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Maka kita harus ya benar-benar membuat rencana yang masyarakat itu lebih dekat kepada kebenaran. Baik. Faedah selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Kum fa'anzir." Kalau diartikan bangkit dan peringatkan. Kata-kata simpel ini, "Kum fa'anzir," menunjukkan ya dakwah itu butuh kesiapan. Disuruh apa? Berdiri dulu. Baru apa? Sampaikan. Enggak langsung ngomong fa'anzir, tapi kum, berdiri dan peringatkan. Bukti bahwasanya berdakwah itu butuh persiapan, kesigapan, ya. Dan sudah sering saya sampaikan, dakwah ini, kegiatan menyampaikan kebenaran ini adalah tanggung jawab kita semua kaum muslimin. Ya. Kalau kita bahu membahu menyebarkan kebenaran kepada masyarakat, insya Allah PR-nya cepat kelar, Pak. Ya, tapi kalau semuanya tidak mau menyampaikan agama ini, meninggalkan dakwah, maka yang pertama kali terjadi adalah kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Siapa yang merasakan? Masyarakat juga. Ya.
Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam berdakwah, beliau tidak melakukan sentralisasi. Wis aku tok sing oleh dakwah, yang lainnya gak usah dakwah. Enggak. Rasulullah tadi barusan kita sebutkan mengirim Mu'adz kemana? Ke Yaman. Ngapain? Berdakwah. Ya. Rasulullah SAW bahkan sebelum hijrah ke kota Madinah ngirim siapa dulu sebagai pionir dakwanya? Mus'ab bin Umair. Ya, lihat Rasulullah nggak maruk sama namanya biar dibilang ya pendakwah pertama di kota Madinah, enggak. Karena yang penting bagi Rasulullah esensinya agama ini tersampaikan. Ya, bagaimana Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair untuk berdakwah dahulu. Kamu berangkat dahulu, nanti saya berangkat belakangan. Ya, nggak wedi apa kehilangan panggung, enggak. Judulnya duduk rebutan panggung dakwah ini, Pak. Menyampaikan kebenaran. Ya. Tadi bahu membahu. Rasulullah enggak one man show, enggak. Satu orang yang harus terlihat dan lainnya sudah sampai kelihatan. Enggak. Mus'ab bin Umair berangkat. Ya, menyampaikan kebenaran. Bahkan di saat pertama kali dakwah, orang yang berhasil memasukkan Islam selain Rasulullah SAW siapa? Orang yang berhasil mengislamkan dulu, Pak. Selain Rasulullah SAW di awal-awal dakwah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lihat. Jadi awal dakwah Rasulullah nggak pernah sentralisasi dakwah. Ya aku tok sing dakwah. Abu Bakar jangan ngomong apa-apa. Ya lihat orang Islam berangkat tenang aku. Menang dhisik. Enggak. Abu Bakar telah diajar Rasulullah berapa hal yang benar. Abu Bakar dakwahkan. Nah ini Pak yang saya sampaikan, butuh gotong royong dalam berdakwah. Nggak cukup jumlahnya Ustadz itu Pak piro. Yang nggak cukup jumlahnya kiai itu berapa. Sedangkan masyarakat Indonesia tok ini Pak 270 juta. Belum PR di Bangladesh, PR di India, PR di semua muslim. Kalau kita saudara, kita nggak pernah membatasi dakwah cuma orang Indonesia tok. Nah kalau kesempatan misalnya BE ada seorang dai umroh atau haji ketemu saudaranya yang beda bangsa, masa di sana kalau dia salah diem tok, oh duduk orang Indonesia ngapain? Gak usah tak omongi. Aku dakwah cuma ke orang Indonesia tok. Enggak. Ya, lihat PR-nya masih banyak. Tapi kalau semuanya diam, semuanya tidak mau mengulurkan tangan dalam membantu dakwah, ya kapan masyarakat itu tahu tentang kebenaran? Faedah yang kelima, ya beliau mentalkhiskan atau mengikhtisarkan level-level atau step-step bagaimana Rasulullah SAW itu diutus. Pertama, ya ini mengulang dari beberapa kejadian yang lalu, pelajaran yang lalu. Pertama, tersebar di antara umat, masyarakat, manusia akan adanya nabi terakhir. Ya, ini sudah desas ini sudah santar didengar sebelum Rasulullah diutus. Setelah itu ada seorang dari bangsa Quraisy dijadikan hatinya suka beribadah ke gua Hira, yang maksudnya Rasulullah SAW. Lalu beliau mulai ya kedatangan mimpi-mimpi yang menjadi kenyataan. Lalu Iqra, turunlah Iqra, ya. Lalu baru turun lagi ya ayyuhal muddatsir. Ini adalah step-step bagaimana Rasulullah SAW dinampakkan, dimunculkan ke tengah-tengah masyarakat. Ya, secara wajarnya itu sebenarnya sudah tidak ngageti, Pak. Allah Subhanahu Wa Taala sudah buatkan tangga rencananya itu agar manusia lebih mudah mendapatkan hidayah. Toh dengan cara yang sudah selatif itu, sehalus itu, manusia masih menolak kebenaran. Yaitu dai memberikan kebenaran, ya, menyampaikan kebenaran dengan cara yang paling hikmah. Nanti masalah masyarakat tidak mau, nah itu sudah diserahkan kepada Allah. Tapi kalau dari awal wis tawakal, sampaikan. Ya, dar. Ya, masyarakat meninggalkan. Nah, di tengah-tengah. Ya, bukan dikendalikan oleh masyarakat dakwahnya, tapi juga bukan tanpa rencana, tanpa strategi, ya, tengah-tengah. Nah, ini yang dinampakkan dari buku fikih sirah ini. Selanjutnya, ya kita masuk pembahasan yang ketiga.
dakwah sirriyah. Ya, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW ya, pertama kali diperintahkan dan dilantik menjadi nabi dan rasul, Rasulullah SAW menjalankan dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi. Kembali lagi, apa Pak sembunyi-sembunyi? Pertanyaannya, kenapa kok sembunyi-sembunyi? Ada yang tahu? Ya tadi itu Pak, dilihat kesiapan masyarakat. Ya, ini mereka butuh diberikan ya nada rendah dulu biar terbiasa. Ya, nanti ada disebutkan di sini. Bagaimana didakwah sembunyi-sembunyi tersebut, Islamlah ya, masuk Islamlah beberapa penolong agama ini. Ya, pertama, seperti kita ketahui, Khadijah bin Khuwailid, istri Rasulullah SAW, adalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Nah, disebutkan di sini, ya, Ibnu Qayyim mengatakan, amma awwalu man amana bihi mutlaqan fa aktsarul aqwal bal yakadu yakunu ijma'an ala annahu Khadijah. Ibnu Qayyim mengatakan, ya, hampir bisa dikatakan ya secara mutlak orang yang pertama kali, sosok yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW siapa? Khadijah. Perempuan Pak, bukan laki-laki. Ya, maksudnya orang mindsetnya agama ini ditolong ya sama laki-laki. Enggak, pertama kali yang nolong justru siapa? Perempuan Pak. Bukti bagaimana Islam itu memuliakan perempuan. Seandainya Islam itu anti perempuan, disembunyikan fakta ini, didisikno Abu Bakar pertama kali. Mane ngono bojone baru Islam. Enggak, disebutkan fair. Memang perempuan yang awal kok, yang pertama kali Islam, yang pertama menolong agama ini. Tulis dalam sejarah Khadijah. Ya, seandainya Islam ini anti perempuan Pak, anti menghormati perempuan, enggak bakal diakui, malu. Ya. Baik. Yang kedua, Waraqah bin Naufal ya, yang dia ada hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu Waraqah bin Naufal fa inni qad ra'aitu lahu jannatan au jannatain. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, jangan mengolok-olok Waraqah bin Naufal, sesungguhnya aku melihat ya dia memiliki satu surga, dua surga. Artinya dari ahli surga. Ya, dan banyak perkataan para ulama, dan kemarin sudah kita sebutkan bahwa sampai Syekh Utsaimin berpendapat bahwasanya orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah dari golongan laki-laki siapa? Waraqah bin Naufal. Ya, bisa dicek di Syarah Aqidah Wasatiyah, ya, syarah yang ditulis oleh Syekh Utsaimin. Antum cek sendiri. Ya, biar tidak disangka ustadznya akon-akon ya. Bisa dicek sendiri di Syarah Aqidah Wasatiyah jilid 2 halaman 280. Di situ ada mengatakan ya perkataan Syekh Utsaimin bahwasanya beliau berpendapat orang pertama kali dari laki-laki yang beriman itu Waraqah bin Naufal. Dan kita sudah sebutkan kemarin kenapa kok terjadi khilaf ya, sudah kita jelaskan. Taib, orang yang ketiga beriman dengan Rasulullah di dakwah sembunyi-sembunyi itu disebut dakwah sirriyah adalah Abu Bakar As-Siddiq, lalu Ali bin Abi Thalib. Ya, dan disebutkan di sini Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali Islam dari golongan anak-anak. Nah, ini bisa kita lihat juga betapa matangnya akalnya Ali bin Abi Thalib bahkan waktu kecil sudah bisa menangkap kebenaran. Lalu yang kelima Zaid bin Harithah, ya, maula Rasulullah SAW. Sudah 5 orang itu. Taib. Lalu kita sebutkan yang hubungannya faedah yang kita sebutkan barusan, orang-orang yang didakwahi Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam tapi hasil dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, wa Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, wa Talha bin Ubaidillah,
Semua orang itu yang 5 itu, Utsman, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad, Thalha radhiyallahu anhum, mereka semua itu hasil ya dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Antum bisa bayangin, Pak, betapa investasinya Abu Bakar sangat besar. Antum bisa pikirkan jaraknya nih antara Abu Bakar Siddiq dengan sahabat yang lain. Dan antum jangan salah, 5 tadi yang saya sebutkan, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, mereka semua ini dari 5 orang yang dijamin masuk surga. Separuh nih, Pak. Ya, andal investasi perusahaan 50% sahamnya buat Anda. Ya apa itu? 50% sahamnya buat Anda. Mereka kerja apa saja dari ibadah itu masuk ya ke rekeningnya Abu Bakar As-Siddiq. Antum bahasa kasarnya ongkang-ongkang pun soleh pahala. Ya. Itu hebatnya, manfaatnya berdakwah. Ya, kita tahu bahwasanya 10 orang yang dijamin surga ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah. 5-nya itu dikantongi sudah sama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, investasi pahalanya. Ya, beruntung, sangat beruntung. Nah, ini tadi kita sudah sebutkan ya faedahnya. Berdakwah itu gotong royong, Pak. Tidak bisa satu one man show, itu tidak bisa. Atau orang tok yang lainnya nggak boleh nampak, tidak bisa. Harus gotong royong. Siapa yang bisa menyampaikan kebenaran dan yakin itu benar, sampaikan kepada masyarakat. Tidak perlu ngustad dulu, tidak perlu mondok 10 tahun dulu. Ya, kalau dia menjadi ulama, iya dia harus belajar. Tapi kalau dia cuma menyampaikan saja 1-2 kebenaran, ya tidak perlu dia sampai mensyaratkan dirinya. Oh, saya tidak mau ngomong, nggak mau mendakwakan Islam sampai saya sekolah dulu apa. Hal yang simple. Ya, orang diajak sholat ke masjid. Ya, orang diajak puasa sunnah. Orang diingatkan ya pas puasa biar tidak membatalkan puasanya, ya puasa wajib maksudnya. Ya, simpel seperti itu. Kalau masyarakat jalurnya itu bagus, artinya hidup ya sunnah ini, hidup ya aktivitas ini berdakwah itu, maka cepat masyarakat ini kembali kepada kebenaran. Baik. Ya. Dan kita tahu dalam dakwah yang sembunyi-sembunyi ini, dan bagaimana para sahabat tadi yang kita sebutkan, ya, semua mereka di masa-masa dakwah sembunyi-sembunyi ini, mereka bersemangat untuk belajar langsung dari Rasulullah SAW walaupun dalam tekanan masyarakat. Nah, sembunyi-sembunyi berarti apa, Pak? Tidak bisa terang-terangan. Artinya kalau mau ngaji, lirik kanan kiri. Ada yang ngikuti nggak ini? Ada yang tahu nggak saya berangkat ngaji? Makanya Pak, sekarang nikmat yang besar. Kita di zaman ini sangat mudah untuk mengakses pengajian. Malas berangkat, bukaan HP ini. Lihat ya. Mau yang sudah kajian dulu atau kajian yang live. Banyak pilihan masyarakat. Ya, kita bisa mengambil hikmah dari kejadian para sahabat dahulu. Mau ngaji apa, Pak? Harus hati-hati. Karena nggak boleh ketahuan, bahaya. Nanti masyarakat menghakimi dia. Sekarang mudah, mau ngaji tinggal ngaji. Tinggal yang kurang apa? Semangati, istiqomani, ya seperti itu. Tep. Ya, di sini beliau menyebutkan beberapa pertanyaan, tanya jawab ya dalam beberapa kejadian tadi. Kenapa dakwah itu dimulai dengan sembunyi-sembunyi? Jawaban beliau, biar masyarakat tidak kaget dengan dakwah Islam ini. Lalu yang kedua, beliau mengatakan biar dakwah ini tumbuh dulu penolongnya dari dalam masyarakat tersebut. Kembali lagi, ini strategi atau tidak? Strategi. Kalau kita berdakwah ke dalam masyarakat, ya, kita dakwah dengan hikmah, sampai tumbuh para penolong dakwah langsung dari masyarakat yang kita dakwah tersebut. Nanti kalau terjadi apa-apa, Pak, ada yang backingi, ya,
Makanya penting banget berdakwah itu harus ada pengaturannya. Bagaimana kita itu memperdekat peluang masyarakat mendapatkan hidayah. Bersyukur lagi kalau tumbuh para penolong dakwah asli dari masyarakat tersebut, karena dengan itu akan lebih mudah dakwah itu berjalan. Baik. Lalu beliau mengatakan di sini ada yang perlu digarisbawahi, jangan sampai ada orang menggunakan fakta dakwah sembunyi-sembunyi ini untuk melegalkan praktek dakwah haroki, dakwah pergerakan, dalam tanda kutip dakwah yang ingin menggulingkan sebuah negara. Itu bukan dalilnya. Keadaannya berbeda. Dahulu para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat yang pertama kali masuk Islam menggunakan strategi dakwah sembunyi-sembunyi, karena hakon mereka itu dilarang untuk mengatakan la ilaha illallah, dilarang, ditekan oleh masyarakat. Nah sekarang memang ngaji kayak gini perlu izin polisi? Tidak perlu, maka tidak ada dalil bagi orang-orang tersebut untuk melegalkan aktivitas gerakan bawah tanah itu, karena dakwah tersebar. Keamanan bagi kaum muslimin untuk mempelajari agamanya boleh. Maka tidak ada dalil untuk menggunakan kejadian dakwah Syria ini untuk melegalkan kegiatan mereka yang sembunyi-sembunyi tersebut. Ini beliau ingin sampaikan seperti itu. Illa yang terjadi di zaman jatuhnya Andalus, setelah kaum muslimin pernah menguasai Spanyol lalu jatuh ke tangan orang Kristen lagi. Mungkin di situ dakwah Syria bisa dijalankan, karena asli mereka tidak boleh menjadi muslim di negeri tersebut. Maka disebutkan di beberapa sejarah, sampai kalau ada orang mau sholat mereka pergi ke bawah tanah untuk menjalankan sholat. Mereka kalau ingin ngaji, anak-anaknya diajari Islam, dididik dengan Islam, mereka harus pergi ke bawah tanah, ke basement, untuk mengajarkan agama itu kepada anak-anaknya. Mungkin dalam hal itu dakwah Syria bisa dipakai. Tapi apakah sekarang bahwasanya negeri kaum muslimin dari Maroko sampai Indonesia ada yang perlu seperti itu? Tidak perlu. Kita bebas berdakwah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu faedah berikutnya, beliau mengatakan annallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak memberikan beban kepada orang kecuali dengan kemampuannya. Dan kaidah inilah yang dipakai oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Diperintahkan oleh Allah untuk memperingatkan, tapi masyarakat keadaannya seperti itu. Maka Rasulullah SAW berdakwah dengan pelan-pelan dahulu. Lalu yang kedua, faedah kedua, ada muta'ajjul nata'ij. Seorang dai tidak boleh terburu-buru dalam melihat hasil dakwahnya. Nah ini beliau mengatakan, walaupun seorang dai, seorang muslim begitu semangat, berapi-api menyampaikan kebenaran agamanya, patut diingat bagi dia untuk tidak terburu-buru. Butuh rencana, butuh observasi lapangan, agar masyarakat itu tidak lari daripada dakwah al-Islam. Beliau mengingatkan di sini, karena hakikatnya Pak, setiap orang, apalagi masyarakat kita hitungkan secara masyarakatnya, ada insya Allah orang-orang yang masih berhati fitrah, itu masih ada. Makanya di dalam Islam dikenal konsep al-fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang baru lahir sebenarnya mereka dilahirkan atas fitrahnya. Dan manusia, kalau kita sering sebut ada hati nurani. Nah ini yang perlu dai itu untuk bisa menyentuhnya, biar bisa diajak kembali kepada al-Islam. Dan kita tahu Islam ini agama yang fitrah, nggak seperti misalnya agama Buddha, kawin gak oleh, agama Nasoro, gambaran orang-orang yang alim mereka iku gak kawin, gak fitrah Pak.
Ya. Nah, Islam adalah agama yang fitrah. Tidak meniadakan syahwat. Syahwat cuma diarahkan saja. Kalau mau sama wanita, ya menikah, tidak boleh zina. Tidak dilarang seluruhnya. Kalau punya harta, silakan, tapi jangan lupa zakatnya. Ya. Seperti itu agama Islam sesuai fitrah. Nah, tugasnya seorang dai itu tadi menemukan titik fitrah yang ada dalam setiap manusia itu. Ya, beliau di sini memisalkan, ya, kalau ada api yang dibakar, ada kayu bakar yang dibakar, ada kayu bakar yang dibakar, ya, sampai tinggal abu-abunya. Bukankah di dalam abu itu ada secerca, ya, bakal api, bibit api, paham nggak omongan saya? Nah, belum misalkan seakan-akan seorang dai itu nyebul pelan-pelan, biar abunya nyingkre, menjauh, tinggal api-api yang kecil-kecil itu murup-murup gitu. Setelah itu baru dia dijoki sama kayu-kayu yang lain atau semak-semak kering yang lain, biar kembali nyala api hidayah di tengah masyarakat. Kayak gitu kerjanya dai. Kalau dia buru-buru, mabur kabeh Pak, ya nggak jadi tadi bakal apinya, hilang. Nah, segitunya seorang dai harus menemukan api kecil yang ada di dalam masyarakat. Artinya masyarakat itu punya prospek untuk dapat hidayah Pak, tapi karena keterburu-buruan seorang dai, masyarakatnya mencelat. Dakwah sunnah lagi, gak cocok aku. Ya memang gak ada ruginya bagi Islam orang itu mau, tapi kita jangan seperti itu. Salah satu sifat dai, ya, dia itu sangat perhatian kepada umatnya. Dan itu terlihat dari sosok Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ya, dijaga, ya, masyarakat itu agar mendapatkan kesempatan berhidayah sangat besar. Makanya Rasulullah kalau berdakwah, apakah terus, ya, orang itu dituturi terus sampai bosan? Enggak. Dipilihkan waktu yang pas, orang itu siap untuk dinasihati. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengingatkan, ya, seorang wanita yang begitu menunjukkan kesedihannya saat ada orang meninggal dari kerabatnya, berlebihan. Maka Rasulullah ingatkan, ya, simpelnya adalah kalau sedih nggak usah sampai seperti ini, nanti Allah marah. Karena seakan-akan orang kalau niyahah, ya, menangis yang berlebihan saat ada orang meninggal, maksudnya apa? Dia tidak beriman dengan takdir Allah. Rasul ingatkan, si perempuan tadi, ya, ini bentuk tawaduknya Rasulullah. Tidak tahu kalau orang ini Rasul. Yang ngasih tahu ini tidak tahu kalau Nabi Muhammad SAW. Apa kata perempuan ini? Wis, diem, kamu tuh nggak tahu apa musibahku. Rasulullah tidak menunjukkan egonya sama sekali sebagai seorang dai. Rasulullah dibilang gitu, Rasulullah diem. Rasulullah berlalu saja. Ini bukti ikhlasnya Rasulullah dalam berdakwah. Bagaimana Rasulullah itu mencoba untuk mendekatkan dakwah kepada masyarakat. Maka perempuan tadi diingatkan oleh para sahabat yang datang setelah Rasulullah pergi. Hei, kamu nggak tahu siapa yang ngasih tahu itu? Sopo? Rasulullah. Astagfirullah. Dia kaget. Dia setelah itu lari ke rumahnya Rasulullah untuk minta maaf. Maka saat perempuan itu lari menuju Rasulullah SAW ingin minta maaf, ya, setelah mengatakan maaf Rasulullah, saya tidak tahu kalau itu engkau. Rasulullah tidak mencelanya dalam tadi, ya, omongannya dia. Rasulullah cuma mengatakan innamas sabru inda sodamatil ula. Sabar itu di saat tabrakan yang pertama. Udah, nggak bahas egonya. Bayangkan ya, kok niki apa tak omongi kok ngomongin ngono. Enggak, ya. Rasulullah nggak mau eker. Kalau eker, ya, jidal, debat apa, orang itu semakin jauh dari kebenaran. Semakin merasa, orang gila, gak dirungokno ngamuk. Enggak. Rasulullah coba dekatkan kebenaran sedekat mungkin. Mereka nolak, wis nek ngamuk mandek. Dia lagi emosi, nggak bisa dikasih kebenaran. Rasulullah tinggal. Lihat, ya, bukan cuma esensinya asal melempar, ya, melempar kebenaran, nyoh gelem gak gelem ya wis.
Enggak, tapi seorang dai berusaha untuk sedekat mungkin menawarkan Islam ini. Kalau dia nggak mau, ya itu urusannya. Lihat Rasulullah tadi, sangat simpel. Orang nggak mau dinasihati, sudah saya berlalu. Nggak pas, aku Rasul, kon sing genah ngomongnya. Nggak gitu. Ya, apa nggak bisa kita katakan orang perempuan ini kurang ajar kepada Rasulullah? Ya, konteksnya dalam tanda kutip ya bisa dikatakan kurang ajar. Nggak tepat omongan gitu sama Rasulullah. Tapi Rasulullah tahu orang ini nggak tahu kalau saya Rasul. Dan esensi berdakwah adalah mengajak. Nggak mau diajak ya sudah. Ya, maka Rasulullah setelah perempuan itu datang sama sekali tidak membahas tadi omongannya dia. Yang dibahas esensinya, nasihatnya Rasulullah apa? Sabaro. Rasul mengatakan innamas sabru inda sadamatil ula. Titik. Itu bukti bahwa Rasulullah berdakwah sangat memperhatikan sisi ikhlas. Ya. Taib. Waktunya masih ada ya? Masih? Taib ya. Faedah selanjutnya kita lihat tadi para jamaah. Dicerita mulai turunnya wahyu sampai dakwah sirriyah ini, kita bisa nampakkan satu faedah, bahwasanya yang pertama kali Islam dari umat ini apa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang pertama kali menolong agama ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Bahkan Pak, kalau dibutuhkan dari sejarah, sosok yang pertama kali mati ya di jalan Allah itu dari golongan perempuan ya. Sumayyah bintu Khayyat, ibunya Ammar bin Yasir, perempuan. Maka Islam ini Pak tidak ada ya sesuai yang dituduhkan oleh orang-orang yang benci Islam, yaitu merendahkan perempuan. Tidak. Ya, lihat perjuangan Islam pertama kali dipanggul oleh para wanita. Ya, maka tuduhan bahwasanya agama ini merendahkan perempuan salah. Adapun sebagian masyarakat ya yang kurang menghargai wanitanya dan mereka beragama Muslim, itu masalah masyarakat tersebut, bukan Islamnya. Ya, Islam tidak merendahkan perempuan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW saat ya terjadi gonjang-ganjing dalam keluarganya, ya biasa namanya keluarga ada problem, rumah tangga ada masalah, maka lihat bagaimana Rasulullah menyelesaikan masalah itu dengan sangat hikmah dan bijaksana. Rasulullah mengatakan kepada istri-istrinya, yang salah satu yang diajak omong adalah Aisyah. Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, kau memilih aku atau tidak? Maksudnya dalam masalah ini, kamu kalau mau dunia, kalau mau hal-hal yang tidak dimampui oleh saya, kamu enggak apa-apa, saya pisah. Tapi kalau kamu mau saya, ya ini kehidupan istri seorang nabi dalam kesederhanaan segala macam. Ya, itu ada berapa syarahnya tentang kejadian tersebut. Cuma saya intinya saja. Maka Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, tentu aku memilihmu karena aku ingin jadi istrimu nanti di surga juga. Tapi Rasulullah jangan katakan kepada istri-istrimu lain kalimat Aisyah memilih seorang Muhammad. Enggak. Harusnya enggak pantas saya harus ngomong seperti itu. Bagaimana lihat Rasulullah begitu tawaduknya, dibiarkan istrinya untuk memilih. Nah, ini bahwasanya Islam ya meninggikan wanita. Ini nabinya loh, dengan lembut mengatakan pada istrinya seperti itu. Ini problemnya seperti ini, kalau kau tidak tahan ya seperti ini, kalau kamu tahan ya sama aku. Mana yang kamu pilih? Aisyah yang mengatakan, jangan mengatakan anakhtartuka ya Rasulullah. Kau lah yang memimpin, jangan saya seakan-akan saya yang malu. Nah, itu perempuan ya diberikan tempat yang mulia di agama al-Islam. Bagaimana Rasulullah menyodorkan pilihan. Maka saat Aisyah mengatakan seperti itu, Rasulullah mengatakan, saya itu diutus bukan untuk menjadi orang yang angkuh. Itu perkataan Rasulullah. Saya diutus menjadi orang yang lembut, yang memberikan kemudahan. Lihat, itu Rasulullah menyontohkan kepada umatnya. Lalu faedah berikutnya, ya kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ini ditekankan kembali
Dan di sini kita dapat sebuah faedah penting, pentingnya dakwah al-fardiyah. Apa dakwah al-fardiyah itu? Dakwah individual. Ini Pak, kalau konsep ini berjalan di masyarakat, ya sangat cepat pergerakan dakwah ini. Perkembangan dakwah ini akan semakin cepat. Bagaimana Abu Bakar Siddiq saat didakwai Rasulullah SAW, ya dia mengusahakan namanya dakwah fardiyah, dakwah individual, ya membantu Rasulullah dalam mengembangkan masyarakat Islam. Jadi ada 5 orang yang masuk Islam gara-gara dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Di sini ada cerita tentang konsep dakwah fardiyah yang itu sudah turun-menurun diamalkan oleh kaum muslimin. Kalau saja ada sebagian kaum muslimin yang lupa konsep ini, ya mari kita ingatkan lagi. Ya di sini dikisahkan setelah tadi dalilnya dari contohnya teladannya dari kejadian Abu Bakar Siddiq. Di sini penulis buku ini menyebutkan cerita dahulu saat ada penjajahan Prancis terhadap Aljazair. Ya kalau Aljazair ya, tahu ya Aljazair ya. Soalnya nama lainnya Algeria kalau bahasa lainnya. Ya Aljazair. Ada seorang syekh, seorang dai Abdul Hamid Al-Jazairi. Itu dipanggil oleh penguasa kolonial saat itu, Prancis. Dia diperintahkan untuk berhenti dari berdakwah. Para penguasa kolonial itu mengatakan, imma antakla'a antalkini talamidika hadil afkar wa illa arsaltu junudan li ighlaqil masjidil ladzi tanfudu fi hadas sumum diddana. Ya, mengatakan penguasa kolonial itu, wahai Syekh Abdul Hamid Al-Jazairi, kalau kamu tidak berhenti dari mengajari murid-muridmu pemikiran-pemikiran seperti ini, sungguh akan aku kirim pasukan untuk nutup masjidmu itu, biar kau tidak mengeluarkan racun-racunmu itu ke masyarakat. Maka Syekh Abdul Hamid Al-Jazairi mengatakan dengan santainya, ayuhal maisur, ya mungkin ini panggilan ya untuk orang Prancis tersebut, innaka la tastati'u dzalik, kau enggak bakal mampu. Marah penguasa kolonial ini, kok iso wong siji iki ngomong gak iso. Lah aku di pasukan kok. Wa qala kaifa la astati? Kok bisa saya enggak bisa melakukan hal itu? Ini lihat, ini intinya, dan ini hubungannya sama dakwah fardiyah, dakwah individual. Setiap orang punya tanggung jawab berdakwah, menyampaikan kebenaran Islam ini. Idza kuntu fi arsin alamtu muhtafilin, wa idza kuntu fi ma'tamin wa'atu mu'izzin, wa idza jalasu fi qitar alamtul musafirin, wa in dakhaltu sijna arsadtul masjunin, wa in qataltumuni iltahabat masyairul muwatinin, wa khairul lakum ayyuhal maisu alla tata'arradu lil umma fi diniha wa lughatiha. Ini lihat, seorang muslim yang memiliki jati diri, dan ini Pak yang berusaha dihilangkan oleh musuh-musuh Islam dari kaum muslimin. Dihilangkan jati diri muslimnya itu. Gak apa-apa KTP ini muslim, nah, tapi punya jiwa yang melempem, gak bangga dengan agamanya, gak bangga dengan keislamannya. Ini lihat contoh seseorang yang kuat keislamannya secara bahkan kejiwaannya, personalitasnya. Saya dikatakan, kenapa kok saya tidak bisa menghentikanmu dari berdakwah? Ya, Syekh Abdul Hamid Al-Jazairi mengatakan, karena kalau aku sedang berada di pesta pernikahan, aku akan kasih dakwah itu orang-orang yang ikut hadir di acara pernikahan kondangan itu. Kalau saya di acara makan-makan, ya di acara perkumpulan, saya ingatkan juga, saya nasihati orang-orang yang kumpul-kumpul tadi. Dan kalau saya ada di kereta, saya nasihati, saya dakwai orang-orang yang sedang berpergian itu, sedang ada di kereta itu. Kalau saya pun berada di penjara, tak tuturi orang yang di penjara tadi, tak nasihati, tak dakwahi.
Dan bila mana, wahai Tuhan, kau membunuhku, maka masyarakat ini akan marah, ya, akan semakin berontak terhadap penguasa Prancis yang zalim ini, ya. Wa khairul lakum ayyuhal misyu an la tata'arradu lil umma fi diniha wa lughatiha. Maka jalan terbaik, solusinya, tak solusinya, wis gak usah cawek-cawek masalah agama kami, masalah bahasa kami, yaitu bahasa Arab. Lihat, ini kaum muslimin, Pak. Kalau setiap kaum muslimin punya jiwa seperti itu, takut musuh-musuh Islam ini, Pak, ya, dipegang, diremet kayak gawat pun merucut terus. Kenapa? Kalau saya habisi dai yang ini, tumbuh dai yang lain. Saya bunuh yang ini, tumbuh yang lain. Kalau semuanya mengobarkan dakwah yang hak ini, jadi seakan-akan pikirannya, ya, para penjajah, kalau saya mau menghabisi kaum muslimin, tidak bisa dai ini tok. KB, lo KB ini dai. KB-nya menyuarakan kebenaran. Kalau saya menghentikan kebenaran Islam, tak bunuh semua. Makanya, ya, pintu itu sudah ditutup sama doanya Rasulullah SAW. Rasulullah berdoa, ya Allah, saya punya permintaan, janganlah kau binasakan umatku sampai nol, jangan. Maka Allah menyanggupi. Berarti dua pintu ini, Pak, sudah ditutup. Dakwah kalau terus berjalan, musuh Islam tidak bakal mampu membinasakan seluruh kaum muslimin. Sudah kena doanya Rasulullah. Tinggal kita mau menutup pintu yang satunya tadi apa? Terus berdakwah. Kalau seperti itu, bahasa tanda kutipnya, nyerah jadi orang kafir itu. Ya apa ya? Dihabisi seluruhnya nggak bakal mungkin. Kenapa? Wis didoakan sama nabinya. Ya Allah, jangan sampai kau binasakan umatku satu kali hilang seperti itu. Artinya nggak mungkin masyarakat kaum muslimin punah, nggak mungkin. Ya, tinggal pintu tadi satunya, berdakwah atau tidak. Karena dengan berdakwah para jamaah dirahmati Allah, masyarakat akan terperbaiki. Kita yang jatuh akan bangkit kembali. Kuncinya apa? Berdakwah. Maka kita lihat, ya, berapa kali Masjidil Aqsa itu diambil oleh musuh-musuh Islam, tapi yo balik lagi. Karena apa? Tadi konsep dakwah ini, Pak, mengembalikan umat kepada kejayaannya. Dan itu siklus saja. Nanti mulai futur, mulai jatuh, tidak memiliki agama, didakwai lagi, bangkit lagi. Dan sesuai bangkitnya kaum muslimin mendekati agamanya, memegang teguh Quran dan Sunnah, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kejayaan umat tersebut. Ya, Baghdad jatuh, diserang Mongol. Ya, sampai ada beberapa ulama mengatakan ini adalah ujian atas dosa-dosa kita. Kembali lagi, balik tidak Baghdad, balik lagi di tangan kaum muslimin. Ya, dahulu Mongol, orang Tatar yang dulu memusuhi Islam, dengan apa? Dengan dakwah jadi apa? Jadi muslim sendiri. Ya, antum baca sejarah. Orang Mongol itu, Pak, bukan ditendang pergi dari negara kaum muslimin, tidak. Mereka sendiri memeluk agama Islam. Pedang tidak mampu melawan mereka. Tapi apa? Dakwah. Nah ini, Pak, keteteran musuh-musuh Islam ini. Lek kaum muslimin, ya, menyuarakan dakwah, mengingatkan satu sama lain, menasihati, gak entek-entek, Pak. Jangan satu-satunya mereka ingin mengangkat kaum muslimin dihabisi. Tapi tadi sudah nggak bisa. Udah doakan oleh Rasulullah, bahkan umat ini nggak bakal dibinasakan seluruhnya jadi habis nol, nggak mungkin. Karena Rasulullah sudah berdoa kepada Allah dan Allah istijabahi. Ya. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.